Kira-kira apa yang mau dipesan mulai terhadap generasi Maluku Utara ya, untuk melanjutkan karya-karyanya Lula Drakel dan karya-karyanya Om Melki Koslao terhadap generasi Maluku Utara saat ini? Iya, ya, jadi sangat disayangkan sih generasi yang hari ini hidup di Maluku Utara. Kekurangannya fasilitas dari pemerintah itu yang membuat kita Maluku Utara tertinggal jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini saya bersama seorang tamu yang tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah salah satu musisi dan penyanyi ya, penyanyi legend yang kita tahu di belantika musik Indonesia. Beliau ini memiliki banyak album dan tentu orang lebih kenal dengan Lula Drakel ya. Iya, betul. Dan satu-satunya musisi asal Maluku Utara, Indonesia Timur, yang punya album cukup banyak ya. Cukup banyak. Selain daripada musisi, beliau ini juga pencipta. Iya. Pencipta lagu yang kita tahu semua, beliau berkarir. Saat itu saya ini masih usia remaja ya pada saat itu ya. Dan sampai saat ini beliau masih sehat, dan malam hari ini saya undang beliau di podcast Rahim Murdani Channel untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang karir beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa datang di podcast Rahim Murdani Channel untuk berbagi tentang pengalaman yang Om Lula selama ini geluti. Karena itu sebelum saya masuk di awal mula Om Lula ini berkarir, saya minta Om Lula untuk bisa menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup mulai dari lahir kemudian sampai dengan bisa tembus ke dunia belantika musik Indonesia. Silakan Om Lula. Iya, jadi kalau saya lahir tanggal 12 September 1958 di salah satu desa kecil, waktu itu masih kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara. Jadi waktu kecil, waktu SD, memang saya dipengaruhi oleh kakak saya. Dia adalah seorang guru, Ibu Suhaimi Drakel. Dia beli gitar waktu itu. Dia beli gitar. Orang Bugis punya gitar waktu itu datang dengan perahu besar. Mungkin karena kekurangan uang mereka jual gitar. Jadi kakak saya beli. Kakak saya waktu itu suaminya tentara dan ramil di Sula. Jadi dia orang tinggal di muka pelabuhan Sanana. Jadi beli itu gitar. Jadi dia belajar, saya terus terpengaruh, saya ikut main-main gitar itu. Mungkin dari situ. Pada saat itu usia berapa tahun? Atau di bangku sekolah itu di SD apa? SD kelas 5. SD kelas 5. Iya. Nah, waktu pertandingan SD nyanyi antara SD di Kabupaten Kepulauan, saya juara 1. Karena itulah, karena dibawa semangat main gitar tadi, saya ikut nyanyi, saya dikasih juara 1. Lagu Bila Ku Ingat Lelah Ayah Bunda itu lagu juara 1, nggak sangka juga. Ya dari situ mulai SMP masuk sekolah. Itu juga juara 1 pertandingan antara SMP di Kabupaten Kepulauan Sula. Tamat SMP, sekolah SMA di Ternate, juara 1 lagi bintang pelajar. Kemudian ikut umum juga juara 1. Dari situlah saya berani mengambil jalan menjadi penyanyi. Jadi waktu Om Lula, waktu dari SD itu sudah mulai mengikuti lomba-lomba nyanyi di Sula.
Iya. Itu juara 1. Lalu kemudian di SMP juga pun demikian. Iya. Nah, karena pada saat itu di zaman itu Sula mungkin belum memiliki SMA, karena itu Sudah. berhijrah ke Ternate untuk Sudah, tapi memang oh SMA itu kelas 1 saja di Sula. oh ya SMA Negeri 1 kelas 1, terus pindah di SMA Negeri 1 di Ternate. Ternate. Lalu Kelas kemudian mengikuti lomba nyanyi di Ternate Bintang juga. Pelajar juara 1, terus ikut umum juga juara 1. Juara 1. Itu tahun berapa itu? Tahun 76 kelas 2 Bintang Pelajar. Tahun 77 mungkin itu. 77 akhir. Karena kita tamat sekolah itu tahun 77 SMA. Ikut pertandingan di tingkat SMA juara 1 juga. Juara 1. Lalu kemudian ada perlombaan nyanyi secara umum di Juara Kota 1 Ternate. juga. Juara 1 lagi. Iya. Nah, lalu pada tahun berapa Om Lula ini berhijrah ke Jakarta pada saat itu? Iya, waktu ke Jakarta itu belum dengar lulus juga. Sudah lari Jakarta karena itu terbakar oleh semangat juara 1 ini, saya coba ke Jakarta. Di sana saya tinggal di masjid 4 tahun. Kerjanya ya untuk makan ya jaga-jaga sendal, ngamen. Selama 4 tahun di Masjid Istiqlal Jakarta. Di Istiqlal Jakarta. Iya. Nah, Om Lula, saya pernah membaca ya, maupun mendengar informasi cerita dari orang bahwa Om Lula itu pernah juga masuk sampai ke dunia televisi. Jadi ketika nyanyi ikut acara yang paling hits pada saat itu Aneka Ria Safari. Aneka Ria Safari. Itu mungkin Om Lula bisa cerita lah. Ya pada waktu itu Aneka Ria Safari juga enggak bisa masuk sembarang ya. Harus lolos di wajah baru, kenalan baru di TVRI. Saya coba 18 kali di TVRI baru lulus. Baru diterima, tapi juga di Edisud, koordinator ya, tidak diterima juga. 1 tahun menunggu. Saya terus ketemu Abdul Ghafur di Senayan Jakarta, di kantornya Pemuda dan Olahraga. Beliau kasih memo, 1 memo. Isi memonya itu kepada Edisud di tempat, tolong siarkan adik saya Lula Draken ini di acara Aneka Ria Safari segera. Tertanda Menteri Pemuda Olahraga. Surat itu beliau kasih saya bawa di Edisud di Pulau Mas. Di depan Pacuan Kuda. Waktu itu Edisud tinggal situ. Nah, setelah kasih itu baru hari Jumat syuting di restoran Simyan di Gajah Mada Plaza. Minggunya jam 2 malam disiarkan. Tapi jam 2 malam waktu sini ya, di Jakarta jam 12. Jam 12 malam. Aneka Ria Safari. Aneka Ria Safari. Iya. Jadi waktu masuk di Aneka Ria Safari, itu lagu apa yang dibawa pada saat itu? Waktu itu masih judulnya Berenang dan Bercinta, album pertama. Iya, Berenang dan Bercinta. Yang cepatlah buka sepatumu. Itu ciptaan Rangga Sultan Shah, pasukannya Rito Harahap. Dan kita rekaman di Lollipop. Rito Harahap musiknya. Iya. Di Lollipop Band. Selama di Jakarta pada saat itu sering ketemu juga dengan Bung Melki Goslau. Iya, saya setelah rekaman album ini, jadi saya ketemu Melki waktu dia nyanyi di Taman Ria Monas. Taman Ria Monas kan dekat dengan Istiqlal. Ya. Nah, kami lompat pagar, nonton. Melki Guslau baru juara bintang radio tahun 78 kalau nggak salah. Nah, saya lompat pagar dari Monas itu, lompat pagar nggak pakai tiket masuk. Kita dengan pasukan Asmoro, pasukan masjid itu, tolong lompat pagar. Di dalam dia nyanyi, saya tunggu. Pas dia turun, habis nyanyi turun di tangga, saya tangkap dia. Tangannya, Bu Melki ini Lula Drakel. Dia bilang, sama bagaimana ini? Bu Melki masih ingatkan, Bu Melki pernah bilang kalau ke Jakarta, cari saya waktu Bu Melki datang kampanye Golkar dengan Edisud, dengan Lydia Kendau, Faruk Oferu, Christina Hakim, Duri, saya nyanyi kan juga di situ waktu itu. Jadi waktu saya nyanyi, Bu Melki bilang kalau ke Jakarta cari saya. Jadi malam ini saya tangkap Bu Melki di belakang sini. Oh begitu ya. Jadi dia terus kasih duit waktu itu dengan kartu nama. Jadi suruh besok malam minggu waktu itu. Jadi minggu besok kita ke rumah dia di Ciledug sana. Ciledug ya? Iya. Tangerang ya? Iya. Terus tinggal sama Melki.
Tinggal sama Melgi baru terjadi rekaman pertama itu. Jadi pasca ikut Anikarya Safari, pada saat itu sudah ada album. Album Berenang dan Bercinta. Album Kaset, Berenang Bercinta. Nah lalu kemudian pasca Anikarya Safari itu langsung ada rekaman album baru juga. Waktu itu rekaman pertama itu dia tidak jalan. Tidak pada zaman sekarang waktu itu. Ya tadi bung kecipak cibung gebiar gebyur senangnya itu padahal kan waktu itu kan lagu-lagu cengeng ya istilahnya Jakarta, lagu-lagu pop biasa. Tidak jalan. Kaset itu saya sempat putus asa waktu itu. Saya berhenti. Sudah tidak nyanyi-nyanyi lagi. Sampai teman saya dari Sanana, ya sekarang produser saya Benny Go dan kakaknya Victor Mondong, ketemu saya. Terus dia bilang, Lula ayo kita rekaman lagi. Dia bilang, aduh kita marah. Sudah mari kita ke puncak, bikin lagu di puncak. Terus karena dia kasih semangat pilih puncak, turun banyak orang, kita ikut ke puncak. Baru cipta lagu itu. Ada satu kata memori. Iya. Memang lagu itu hits ya. Ya setelah jadi, rekaman juga asal-asal lah. Udah dalam diri itu saja ndak jalan kok. Tetapi waktu itu dia tanya Lula suka rekaman di mana. Kalau kita mau musiknya suruh Charles Hutagalung. Charles Hutagalung. Jadi kebetulan Charles ini dekat sama teman saya Bot Kaunar. Sudah kenalan duluan sama Bot Kaunar. Bot Kaunar sering ke studionya. Nah, saya dibawa lah Bot Kaunar ke sana. Tanya kalau rekaman di sini berapa bayar. Waktu itu masih murah. 3 juta studio, 3 juta musik. Udah kita rekaman di sana. Ada satu kata memori lagu itu. Iya. Kapan kau kembali judulnya? Kapan kau kembali? Iya. Oh jadi lagu ada satu kata memori itu judulnya itu kapan kau kembali? Ya. Biar orang bisa tahu. Iya. Nah lalu waktu itu selama berapa tahun di Jakarta dan menghasilkan berapa album di Jakarta? Jadi album itu keluar 2 minggu. Saya ditelepon, datang dulu ke kantor. Mereka di kantornya di Percetakan Negara situ. Percetakan Negara. Rel kereta situ. Lula kesini dulu. Ini dari produser dari Golden Lion yang distributor. Minta lagi lagunya. Yang 3.000 yang pecahan pertama tadi sudah habis. Kaget juga kita ke kantor. Cetak berapa? Dia bilang cetak tambah 6.000. 2 minggu 6.000, 12.000. 2 minggu lagi 24.000, kali dua sampai terkenallah Lula Rakel lewat aku. Ada satu kata memori itu kalau kembali. Ya, jadi kami juga mendapat informasi Om Lula ini juga berkarir di kota Manado juga di Sulawesi Utara. Itu sejak kapan dari Jakarta kemudian ke Manado? Itu dari awalnya memang sudah rekaman di Manado ya. Waktu dari Jakarta suka pulang Ternate suka singgah di Manado. Waktu itu om saya, Pak Halik Rakel, dia di perdagangan di Manado. Bapaknya Dr. Amin Rakel. Jadi saya suka main-main di situ, libur ke Manado. Terus dipanggil sama Megatrang, DL Record. Nah, suruh bikin lagu Ternate, lagu Sanana, lagu daerah sini lah. Ya itu lagu Kenangan Waipa, Togal. Itu kita rekaman di Megatrang Record. Itu album pertama. Terus pulang lagi kita nanti ke Jakarta lagi satu album saja waktu itu. Nah nanti setelah Sarundayang karena lagu sudah laku, Anggur Merah 2, Memori Dego, Memori Pohon Bulu sudah picak. Nah, Sarundayang terus telepon saya, Bung Lula di mana? Saya kebetulan hari ini ada di Manado, baru kembali dari Irian dengan 2 kembar. Jadi kita turun di 2 kembar punya rumah di Manado. Pas dia telepon, pas ada lagi anaknya si Ivan telepon, Pak, Bapak mau ketemu. Oh boleh. Nah, terus Bapak bicara, Mas Sarundayang telepon, sambung di situ. Lula di mana? Di Manado Pak. Saya minta Bung Lula jangan satu langkah keluar dari kota Manado. Pak, ada apa Pak? Udah, sebentar malam saya suruh orang jemput. Ya malam dijemput sama Sarundayang, kita ketemu di kawan-kawan sana di rumahnya. Dia bilang, Lula saya mau calon gubernur. Lula saya kontrak di acara kampanye saya. Demikian. Oh jadi waktu itu Pak Sarundayang mau calon gubernur. Calon gubernur pertama. Lalu
Beliau mungkin cari-cari penyanyi siapa yang bisa mendampingi beliau. Iya. Ingat, pas telepon, Om Lula lagi di Manado. Ya karena saya Kemudian dia ajak untuk mendampingi beliau ya pada saat iya maju untuk sebagai calon sebagai gubernur calon ya, gubernur. pertama ya. Iya. Berarti keliling seluruh provinsi Seluruh Sulawesi Sulawesi Utara. Utara pada saat Waktu itu Gorontalo masih kabupaten. Iya, 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 iya. Sange, ujung sana semua sudah 7 bulan keliling. Ya, Om Lula, sebelum kita jauh ini, saya kembali lagi ke Jakarta. Nah, sebagai generasi berikut di Maluku Utara, saya pernah dengar ada satu lagu yang di dalam album itu ada, cuma waktu itu karena masih belum ada CD, masih kaset pita, ada Om Lula Drakel, kemudian ada Bung Melki Kuslau, bahkan ada Om Desa. Itu Om judul Desa, Hasan lagunya Wahid. Om Desa. Mungkin Om Lula bisa cerita itu. Gimana tuh sampai bisa menghadirkan lagu itu? Iya, judul lagunya Om Desa memang. Memang ide ini saya dengan Melki duduk-duduk cari ide apa terus kita bikin Om Desa aja. Om Desa di Ternate kan orang kenal semua, pagi-pagi sudah bicara malam tuh. Nah itu udah panggil tuh Bu Melki, Bu Melki suruh telepon Om Desa suruh datang Jakarta. Oh, Ketemu di Jakarta ya udah kita masuk ke rekaman di DD Record. Pluit. Ya judul lagunya Om Desa. jadi waktu itu musisi Maluku Utara hadir tuh ya. Saya lihat suaranya itu ada Om Dade almarhum Iya, dari Komdan. dari Komdan ada Moksin, ada Sun. Iya. Ada banyak sih dari Mangga Dua lebih banyak. Iya, 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 iya. Baik, jadi kira-kira sampai saat ini Om Lula sudah berapa album yang Album kalau yang Produksi? yang produksi yang nyata-nyata itu sudah 200-an lebih. Tapi ditambah dengan lagu yang rekaman-rekaman asal-asalan, ya bisa jumlah 300 lah. Ya, Karena jadi kalau satu album itu rata-rata 10 lagu saja. iya, Kalau 300 album, 3.000. 3.000 lagu. Dulu 12. Iya, dulu 12 lagu ya, bukan 10 ya. Iya. Berarti sudah 3.000 lebih Iya. lagu yang dari 3.000 sekian itu semuanya itu menjadi ciptaan Om Lula atau ada sebagian? Ya. Kira-kira 60% saja. Karena banyak juga lagu daerah-daerah Ternate. Lagu daerah Manado juga enggak sendiri rekaman karena banyak pencipta itu selalu bilang Bapak Lula kita punya lagu ada nih. Nah, saya usulkan ke Megatrans Pak Daniel Limanau. Ini lagunya kuat, bagus. Diambil rekaman. Ya. Saya salah satu orang yang fans juga sama Om Lula Drakel ini. Saya ikuti seperti lagu Anggur Merah ya. Ya. Saya ikuti itu ada Anggur Merah 1, 2 sampai dengan 6. 6. Ya, 6. Apa memang ada rencana untuk Anggur Merah 7? So ada. Di sini. Sudah bikin Anggur Merah 7 hanya belum tayang karena produsernya yang masih programat belum beredar ini belum tahu. Syuting sudah. Tadi klipnya itu saya sendiri yang penyanyi yang orang. Tapi video klipnya itu setan semua. Nah, dia sudah menjelma jadi setan. Ada tanda-tandanya di dalam lagu saya cerita itu. Nah, jadi memang dia sudah jadi setan lah begitu. Jadi kalau Anggur Merah itu 1 sampai 6 nanti mulai lagi Anggur Merah 7 nih. Ya. Tapi Anggur Merah yang lain juga ada. Ya. Saya pernah dengar itu ada Tragedi Anggur Merah. Itu di luar Penghujung Anggur Merah. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ada kembalinya Anggur Merah. Ya. Selamat tinggal Anggur Merah. Banyaklah itu kita sendiri lupa. Tragedi Anggur Merah. Itu lain. Ya, oke Om Lula. Saya kira kita mau lanjut sedikit lagi. Baik Om Lula, kita masih lanjut lagi sedikit tentang perjalanan Om Lula Drakel sejak masih remaja sampai ke saat ini masih sehat ya. Nah, Om Lula, saya pernah dengar cerita nih. Ada satu perlombaan nyanyi di DKI Jakarta pada saat itu. Bahwa ternyata Om Lula juga ikut lomba ya. Tinggal sana. Nah, dapat informasi Om Lula juga juara 1 tuh. Mungkin Om Lula bisa cerita. Iya, ada satu yayasan begitu, namanya The Jakarta Star Association. Bikin lomba. Siapa yang juara mau pertama ke Amerika, pulang dari Amerika bikin album rekaman. Jadi pesertanya 6.000 orang. Saya juara 1 umum.
Di DKI Jakarta tuh. DKI Jakarta. Iya, iya, iya. Yang masih hidup, yang masih pernah ikut benar. Jadi memang saya kalau ikuti genrenya Om Lula ini kan saya bisa berkesimpulan ada dua. Pertama itu di soal nostalgia. Iya. Yang kedua itu soal balada. Iya. Agama balada. Nah, lalu kemudian saya pernah ikuti Om Lula juga pernah ke Belanda. Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu dari mana yang undang, kemudian yang ke Belanda siapa-siapa dan berapa lama di sana? Iya, tahun 1999 itu saya diundang oleh orang-orang Maluku di Belanda untuk ikut acara kumpul dana untuk kerusuhan di Ambon, di Maluku. Oh iya. Jadi kita datang, waktu itu kalau saya nggak ikut, mereka nggak mau bikin, harus ada penyanyi yang juga Islam. Saya satu-satunya yang mau ikut, saya ikut. Tapi yang lain belum takut waktu itu ya. Nah, jadi saya ikut sampai di Belanda sana, 3 bulan kita di sana. Kita nyanyi dari Breda, Kapelle, Den Haag, keliling lah Belanda selama 3 bulan. Kita nyanyi di sana untuk dana yang mau dikumpulan dana untuk dikirim ke Maluku. Om Lula dengan siapa-siapa pada saat itu penyanyi asal Maluku itu yang ke Belanda? Saya, Ferry Sapulete, Martin Mailoa, Ongel Tuhamalu. Ada 18 penyanyi. Termasuk Yopilatul? Termasuk Yopilatul. Pada saat itu. Jadi 3 bulan di sana, baru kembali lagi ke Jakarta. Baru kembali ke Jakarta. Ya. Om Lula, ada beberapa album yang saya ikuti. Om Lula ini juga pernah, selain daripada genre balada, kemudian nostalgia pop ya, nah, ada juga dangdut. Saya masih SMA pada saat itu, di kota Ternate ini, kalau kita nyampe Ternate, itu mobil-mobil itu hampir semua putar lagu. Maimuna judulnya. Itu agak hits juga itu lagu itu tuh. Iya. Itu gimana tuh? Mungkin ada cerita Jadi yang bisa disimpan. pada tahun itu lagu-lagu pop Indonesia sudah tidak ada. Tidak ada lagi rekaman lagu pop Indonesia selama 3-4 tahun. Mati karena dikuasai oleh lagu-lagu dangdut. Tidak ada lagi pop, orang dari rekaman lagu pop. Apa boleh buat? Saya terus, ini kalau kita tidak bikin lagu dangdut, makan apa di Jakarta? Kita bikin lagu Maimuna, bikin, dia tawarkan. Blackboard yang ambil lagu itu. Blackboard Jakarta. Studio Blackboard. Studio Blackboard, perusahaan Blackboard. Perusahaan ya. Yang terus kita dibeli sama dia. Ya jadi saya sambung satu lagi, diminta tambah satu lagu yaitu menjawab lagunya Dewi Yor. Kau bukan milikku, kau bukan milikku. Iya. Ya ciptaan Amin Ivos. Saya nyanyi. Iya. Oh jadi liriknya beda, syairnya beda, liriknya lagunya sama, lagunya sama ya. Syairnya, jawabnya. Kita jawab jawabannya itu yang beda ya. Iya. Jadi ciptaan tetap Amin Ivos ya. Ini bukan mimpi saya, tapi kenyataan. Iya. Ku hadir di sini untuk mengatakan, aku bukan milikmu lagi. Iya. Itu dia punya jawaban. Iya, bahkan Om Lulan juga pernah nyanyi satu album full ya. Itu ciptanya Panci Pondak. Iya, waktu itu ketemu Pance, di saat-saat dia sudah mau meninggal itu. Dia ketemu saya nyanyi-nyanyi di keyboard di studionya dia, studio Ramsa di Pluit. Dia bilang, Bung Lula ini suaranya bagus sekali, kamu di mana? Waktu saya masih sehat-sehat. Kenapa kamu udah kesini? Suara kamu, kalau kamu nyanyi, aku punya lagu dari dulu, kamu udah terkenal. Ini go record Victor Mono yang minta lagu di dia. Dia nggak mau bayar. Bung Lula ini, lagu ini kamu nyanyi nggak usah bayar. Suara kamu bagus sekali, kenapa kamu nggak cari saya? Ya nggak tahu. Jadi kita rekaman lagunya satu album di Victor Mondong, di Go Record, satu album lagi di Record Manado. Sandi Mawardi. Itu 12 lagu semua, satu album tuh? Iya. 12 lagu? Dia kasih gratis. Oh, jadi tanpa bayar? Tanpa bayar. Iya, luar biasa ya. Iya. Nggak lama, kira-kira 1 tahun dia meninggal. Jadi,
Om Lula kita kembali ke tadi. Berarti Om Lula dengan Bung Melki itu waktu di Jakarta itu hampir berapa tahun? 7 tahun 7 tahun ya? tinggal di rumahnya Bung Melki. Cipaku 5 baru pindah ke Ciledug, Jalan Masjid Raya. Ya, Jalan Masjid. Rumah yang dibangun oleh. Berarti Meli Goslau itu Om Lula kenal ya? Iya, kenal dekat sekali. Dia sering datang di bapaknya. Saya selalu mendampingi dia. Kemudian, tapi dia tinggal di Bogor. Meli Guslau kan mamanya Islam. Oh, Meli Goslau. Iya. Saya sering antar dia ke Cilitan, pulang. Dia datang di bapaknya. Dan saya akrab sama Meli. Dia pernah kirim saya kaset. Apa itu? Dia punya album apa itu? Albumnya Meli. Meli yang top itu, yang top itu. Iya. Dia Baik, kirim. Om Lula. Tapi sampai saat ini Om Lula masih ingin berkarir di dunia musik. Sebenarnya sudah bosan sebenarnya. Iya. Sudah bosan, kemudian jenuh ya. Iya. Jenuh. Pingin istirahat di ini. Tapi ya aku boleh buat karena belum ada pekerjaan lain. Iya. Sementara anak saya ini, si Hari Badila ini, Ai panggil-panggil masih kuliah. Iya. Saat ini dia lagi KKN. Jadi Iya. kita masih butuh dana. Tapi sedikit. anak Om Lula juga yang Mama Papua juga bagus tuh suaranya tuh. Anu Drakel, ya. Anu Drakel. Itu anaknya si Anggrek Hitam. Hasil dari Anggrek Hitam itu lagu Anggrek Hitam itu dia. Jadi Om Lula ini tidak hanya dikenal di Maluku Utara, tetapi hampir di Indonesia. Saya ikuti di YouTube-nya Om Lula itu ya banyak yang like dan berkomentar itu dari berbagai macam provinsi. Iya. Misalnya dari Kalimantan, dari NTT, Iya. dari Papua misalnya, bahkan Batak. Batam, dari Batak. Timur Leste Ya, banyak. Timur Leste juga ada. Dari Ya. Australia banyak juga. Ya. Jadi berarti sampai saat ini itu sudah kurang lebih 300 album ya 300 yang album. beredar di seluruh Indonesia ini, dan hampir rata-rata kalau kita ikuti membaca syair ya, atau lirik dari lagu-lagunya Om Lula itu hampir menceritakan sesuatu yang betul-betul fakta gitu, ada ceritanya gitu. Ya, memang misalnya Om Lula mungkin bisa gambarkan tentang anggur merah 1 misalnya sampai ke anggur merah 6, itu mungkin ada ceritanya itu. iya, contohnya Anggur Merah 1 itu waktu kita konser di Manado, si gadis ini, Anggur Merah itu seorang gadis perempuan. Jadi dia konser waktu itu koran Manado Post, mungkin ada yang dibaca di Jakarta, ada yang kirim ke Jakarta, dia baca di iklan di luar, Lula Drakel konser di satu kafe di Manado. Dia terbang datang, dia fans sekali. Nah, malam itu kita nyanyi, dia bawa bunga di panggung. Dia bisik di telinga, kalau habis dari sini turun duduk di meja saya itu, di depan tuh. Dia duduk pas di depan panggung. Jadi kita habis nyanyi kita ke sana, duduk dia dengan almarhum si Mandala. Dari situ ketemu, ya, kita udahlah ke rumah dia. Nah, besoknya janjian lagi ketemu di situ. Padahal dia sudah tidak pernah datang. Sampai hari ini. Jadi Anggur Merah 1 Tidak pernah ketemu lagi. ya, jadi akhirnya kita terus dapat ide itu, di mana dia Anggur Merah 2 tuh. Berulang kali ku coba memahami. Iya. Berulang kali aku bertanya. Iya. Jadi dari kedua, 3, 2 itu lebih laku dari 1. Jadi dipanggil produser lah, bikin lagi Anggur Merah 3, laku lagi, bikin lagi Anggur Merah 4, 5, 6. Sekarang ada lagi produser satu minta Anggur Merah 7, kita sudah bikin. Demikian itu. Iya. Baik, Om Lula, kita sudah hampir di penghujung bincang-bincang kita ini. Kira-kira apa yang mau dipesan Om Lula terhadap generasi Maluku Utara untuk melanjutkan karya-karyanya Lula Drakel dan karya-karyanya Om Melki Goslau terhadap generasi Maluku Utara saat ini? Iya, ya, jadi sangat disayangkan sih generasi yang hari ini hidup di Maluku Utara. Kekurangannya fasilitas dari pemerintah
Itu yang membuat kita Maluku Utara tertinggal jauh. Betul. Sementara di Ambon ya, berinding kan kita ngomong ini. Di Ambon itu didukung oleh wali kotanya, seperti setiap kafe harus ada keyboard, harus ada penyanyinya, kalau enggak kafe itu ditutup. Jadi semua penyanyi, semua pemain keyboard dipakai semua di seluruh kafe di rumah makan di Ambon. Sehingga di Ambon setiap bulan ada album beredar, 2 baru, 2, 3, terus begitu. Disitulah dapat nilai dari dunia bahwa Ambon banyak melahirkan lagu-lagu yang memang dibutuhkan untuk harus ada hiburan, maksudnya begitu. Karena itulah kita mudah-mudahan saja orang punya pemerintah di Maluku Utara ini bisa punya fasilitas seperti itu. Paling ada gedung pertemuan, ada gedung kesenian, ada fasilitasnya. Ini kesian sekarang ini dengaran anak-anak ngamen sana di muka rumah ngamen, kesian hujan-hujan, terus nyanyi, waduh nggak tahu diri, deh. Ya ini kita mohon dukungan dari Ibu Shirley Gubernur dan Pak Wali Kota Ternate. Ya, bahkan kota Ambon itu dijuluki sebagai kota musik. Ya karena itulah diberi penghargaan oleh dunia kota musik sedunia. Itu karena itu dia punya tingkat musiknya, penyanyi-penyanyinya banyak sekali, hebat-hebat. Karena itu didukung. Si Vicky Sadamo saja itu sarjana musik di Jogja. Kita di sini siapa yang mau kasih kalau ikut sarjana musik? Nggak ada, kesian. Ya. Jadi semakin tinggi orang dapat pendidikan tentang musik, itu semakin melodinya itu semakin harmonisasi. Di sini kita sedikit-sedikit cuma lagu dana apa karena memang warna musik kita di sini betul. Tapi kita jangan lupa musik ada membaur antara daerah dan nasional. Betul. Karena memang dunia seni itu dalam bentuk ekspresi perasaan ya, kemudian diolah menjadi komposisi bunyi melalui nada dan melodi dan irama ya. Jadi ini di sini ada, di sini punya warna, di sini ada yang berliku-liku, ada yang bagus, tapi itu tidak didukung oleh alat. Ya. Berarti sporting dari pemerintah tidak ada terhadap dunia seni. Sekarang ini sejak pertandingan pop Indo, lagu-lagu vokal apa pop singing udah sudah nggak ada. RRI sudah tutup lah, dapat lihat tuh sama dengan mana ini pemerintah punya. Tidak ada. Bagaimana orang mau bisa lawan Ambon, bisa lawan Sumatera? Padahal potensi itu ada di Ternate. Banyak. Ternate banyak. Cuma mereka mau kembangkan diri terkendala oleh faktor dulu zaman Samsir Andi ini masih ada. Dia bikin studio rekaman. Dia panggil pemusik Muhammad Agil untuk kasih bangun anak-anak Maluku Utara sini, banyak lagu-lagunya. Hanya saja Am Agil ini dia punya warna jazz rock. Dia punya jazz rock, sementara di Ternate ini dendang Melayu. Ini bertentangan dengan kita punya budaya di sini. Betul. Tapi bisa dipadukan jazz rock sama dendang ini. Amat sudah kita lihat dia sudah padukan beberapa acara itu. Nah itulah. Tapi untuk yang menerima ini masih belum mampu karena memang fasilitas itu kurang ada. Betul. Oke, saya kira terima kasih sekali Om Lula atas waktu dan kesempatan bisa hadir di podcast Rahim Modani Channel. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi Maluku Utara untuk terus mengembangkan diri, terus mendorong bakat dan kemampuan mereka di dunia seni ini agar bisa melahirkan dan mencetak lula-drakel baru ya di waktu-waktu yang akan datang. Ya, semoga anak-anak muda Maluku Utara tetap bekerja keras untuk melahirkan penyanyi-penyanyi pengganti lula-drakel seperti beliau bilang ya. Ini karena seni dan budaya yang ada di kita di Maluku Utara itu adalah identitas orang Maluku Utara. Jadi perlu seperti Ambon ya, lagu Ambon omongannya beta-beta tapi sudah jadi nasional sekarang. Benar sekali itu. Kita di Ternate belum karena kita punya sedikit ya. Jadi itu mudah-mudahan pemerintah bisa tolong kita untuk di bidang seni dan budaya. Terima kasih. Baik, Om Lula. Terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih
Semoga ini didengar oleh pengambil keputusan di daerah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.